biar dingin badanmu. Siapa bilang kalau damkar itu nggak punya orientasi pendidikan dan pelatihan seperti yang lain? Nih contohnya, di sini para siswa digembleng untuk menjadi petugas damkar yang tangguh, berani, disiplin, dan cepat. Siswa yang mengikuti orientasi kali ini berasal dari 5 wilayah di DKI Jakarta. Salah satunya adalah Hafiz, anggota dari Damkar Sektor 5 Kebonjeruk, dan Abdullah, anggota dari Sektor 7 Durensawit. Dengan penuh semangat, keduanya bertekad untuk bisa menyelesaikan diklat kali ini sampai selesai. Masih dong, harus semangat. Damkar Jaya! Saatnya para siswa melakukan pelatihan di lapangan. Rayap, yo, rayap, masuk cepat. Ya, harus cepat gerakannya. Ya. Edi Prasetyo dari Pelatihan pertama, siswa harus menelusuri gorong-gorong yang gelap dan sempit secara bergantian. Tujuan dari pelatihan ini agar para petugas memiliki keberanian serta bisa berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Ya, tunggu tawanmu dulu, tunggu pesan berantai. Karena saat berada di lapangan, kedua hal inilah yang juga menjadi poin penting. Selain itu, Abdullah juga mendapat pelajaran lain dari kegiatan masuk gorong-gorong ini. Kebersamaan agar satu dengan lainnya, chemistry terjaga, dan kedisiplinan antar anggota itu untuk mendapatkan suatu hasil daripada upaya kerja kita menjadi lebih baik. Pelatihan belum selesai. Siswa-siswa ini harus melewati tahap selanjutnya, yaitu masuk ke dalam gedung yang gelap. Selain keberanian, di sini mereka juga dituntut untuk percaya satu sama lain saat mengikuti instruksi. Setelah itu, siswa diharuskan bergerak cepat untuk menaiki gedung lalu kembali turun. Naik dan turun tangga ini sekaligus menjadi simulasi ketika melakukan pemadaman di area gedung yang tinggi. Selesai menguatkan otot-otot kaki, lanjut para siswa ini harus merayap di area lumpur yang basah. Hal ini juga sekaligus menjadi simulasi di lapangan saat menemui medan yang berlumpur. Tak hanya itu, merayap ternyata juga berguna saat berada di area kebakaran. Misalnya di ruangan tertutup, itu kan akan dipenuhi asap. Nah, asap ini akan memenuhi ruangan atas baru turun. Nah, di lantai sampai 50 cm di atas itu, asap itu masih agak tipis sehingga bisa melakukan pernapasan bagi petugas. Maka mereka wajib dilatih untuk tiarap, tidak boleh berdiri, sehingga asap yang di atas itu tidak dihirup oleh mereka. Latihan merayap seperti ini ternyata juga membuat fisik mereka menjadi lebih kuat, terutama otot pada tangan. Untuk menjadi anggota damkar memanglah tidak mudah, karena mereka memiliki tugas yang sangat berat, sehingga dibutuhkan fisik dan mental yang kuat. Dari pelatihan ini saja, 4 orang dari 120 siswa terpaksa harus dipulangkan karena sakit, sehingga tidak bisa melanjutkan pelatihan. Orientasi medan itu sendiri berfungsi untuk menguji fisik mental mereka, kuat atau tidak. Kemudian dari situ juga bisa kita saring apakah benar-benar kesehatan mereka bisa untuk mengikuti diklat selanjutnya. Dan latihan terakhir pun sudah menunggu. Para siswa ini langsung diarahkan untuk masuk ke kubangan. Lagi-lagi latihan ini bukan tanpa tujuan, tapi sekaligus menjadi simulasi di lapangan saat melakukan evakuasi. Memang keadaan ketika di lapangan seringkali ditemukan banyak hal yang tak terduga. Maka dari itu, dibutuhkan kesiapsiagaan seorang pemadam di segala medan. Walau capek, tapi para peserta terlihat masih semangat di sesi pelatihan terakhir ini. Wah, itu sejuknya luar biasa itu. Itu air suci dari Pusdikat Kar Ciracas. Dingin sekali, sejuk, semua beban pikiran hilang. Semangat untuk para siswa. Semoga bisa menjadi petugas yang berdedikasi tinggi dan bisa membantu masyarakat.